Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari Tantri Kotak yang mengungkapkan perkembangan dari kasus penipuan yang menimpa dirinya. Seperti apa perkembangan kasusnya? Langsung saja, ini dia. Besti, selain menyita perhatian netizen karena insiden dipeluk oleh orang tidak dikenal saat manggung, perkembangan kasus penipuan yang dialami Tantri Shalindri alias Tantri Kotak masih membuat netizen penasaran. Terbaru, Tanti mengungkapkan jika perkembangan kasus penipuan yang dilakukan oleh temannya dan merugikan dirinya serta banyak orang tersebut telah masuk ke ranah hukum nih Besti. Dalam kesempatan tersebut, Tantri juga menyebutkan jika langkah hukum tersebut diambil secara kolektif bersama para korban lainnya yang juga merasa dirugikan oleh sang terduga pelaku. Meskipun laporan sudah diproses, namun keberadaan pelaku hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti oleh pihak yang berwajib maupun para pelapor. Update kasus tentang Poppy itu sudah di LP ya. Sudah di LP, cuman memang yang meng-LP kan adalah korban-korban. Saya bersama korban-korban sudah sampai status itu, dan sampai detik ini memang orangnya belum nggak tahu di mana. Cuman kabar terakhir kemarin dia sudah berani chat beberapa rekan kerjanya. Sekarang lagi dideteksi posisinya di mana. Banyak banget yang support, banyak banget yang kasih saya bantuan mencari titik lokasi dia dari mana dan lain-lain gitu. Jadi saya sih berharap dia segera muncul dan mempertanggungjawabkan semua hal yang sudah dia lakukan. Gitu ya, saya udah intinya kalau secara manusiawinya insya Allah saya ikhlas, tapi kan tetap ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Wah, jadi meskipun sempat menghilang, tapi ada kemungkinan pihak kepolisian bisa melacak terduga pelaku ya Besti melalui pesan yang pelaku kirim ke rekan-rekannya. Wah, semoga secepatnya lokasi si pelaku bisa terdeteksi dan polisi bisa segera mengamankan tersangka untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Sebelumnya sempat disebutkan di Besti jika kerugian yang Tantri dan para korban lainnya alami mencapai 10 miliar rupiah. Saat ditanya mengenai detail kerugian Tantri, ia enggan menjawab nih Besti. Ia hanya menyebutkan jika kerugian yang ia alami mencapai 3 digit dan termasuk salah satu tabungan yang ia miliki. Tiga digit lah. Ratusan juta. 3 digit. Itu uang deposito tabungan anak ya? Terus salah satu tabungan. Wah, ini sih wajib banget segera ditangkap ya Besti sebelum nantinya si pelaku merugikan lebih banyak korban di luar sana. Kalau dipikir-pikir, beberapa waktu belakangan ini memang hari-hari yang kurang beruntung nih untuk Tantri. Kasus penipuan belum selesai, malah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan saat konser beberapa waktu lalu. Meskipun banyak hal berat yang dilalui Tantri, terutama tentang kasus penipuan yang merugikan dirinya, Tantri tak memungkiri Besti jika ia sempat down. Namun karena semangat dan dukungan orang-orang tersayang, Tantri perlahan bangkit dan mengambil sisi positif dari apa yang telah ia lalui. Awalnya iya, tapi akhirnya saya mencoba untuk setiap kejadian kan pasti ada hikmahnya. Saya cuma nyari-nyari, oh mungkin ini salah satu hal yang memang Allah mudahkan saya untuk bisa membersihkan harta, jadi kenapa enggak harus, kan hal ini harus dilewatin gitu. Jadi memang beberapa guru-guru saya, teman-teman saya juga mengingatkan ya mungkin ini salah satu hal yang memang harus dilewatin, dan bisa jadi ini salah satu yang bisa membersihkan harta dan lain-lain. Jadi ya udah, saya belajar banyak dari kasus ini. Tapi untuk urusan manusiawinya insya Allah saya bisa mengikhlaskan. Tapi kalau untuk urusan hal-hal yang seperti ini, saya nggak kepengen sebenarnya korbannya makin banyak gitu. Karena ternyata yang laporan ke saya itu 2017 tuh mereka sudah menjadi korban, tidak dilanjutkan ke hukum karena dengan alasan lain dan suatu hal lain gitu. Nah, mereka minta tolong saya untuk up lagi karena yang dikhawatirkan ke depannya dia akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi ya lebih ke situ sih, saya nggak kepengen ada korban lain. Meski mengaku mengikhlaskan, tapi tetap ya Besti, masalah hukum akan terus berjalan. Dengan kejadian tersebut, Tantri juga mulai sangat selektif dalam memilih teman dan tak mudah percaya dengan orang lain. Doanya sih itu, tapi saya sih lebih ke belajar banyak tentang cara memilih teman. Belajar banyak tidak mudah percaya sama orang. Karena kan bisa dibilang saya sama suami lebih kepada orang yang nggak enakan gitu. Jadi
gampang banget nih digayatnya nih. Jadi sekarang screeningnya akan lebih berlapis-lapis lagi. Semoga pelaku cepat ketemu dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku ya Besti. Selanjutnya ada si cantik Eriska Rin yang mengungkapkan perjuangannya menurunkan berat badan agar bisa kembali ke pink era lagi nih Besti. Wah, kira-kira seberat apa ya Besti perjuangan Eriska ini? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, siapa nih yang kangen dengan akting aktris cantik satu ini? Yes, Eriska Rin. Lama tak muncul di layar kaca, Eriska Rin diketahui lagi fokus menjalani rumah tangga bersama sang suami, Mitu Nisar. Selama nikah dengan Mitu Nisar, Eriska Rin diketahui memiliki 2 anak yang tentunya gemes-gemes semua nih Besti. Ternyata meskipun kini Eriska Rin tengah menikmati perannya sebagai seorang istri dan seorang ibu, namun Eriska juga lagi punya misi untuk menurunkan berat badannya loh Besti. Sempat mengaku jika program diet lamanya kurang maksimal dalam menurunkan berat badan, akhirnya Eriska memutuskan untuk mendatangi ahli gizi untuk berkomunikasi terkait apa yang harus ia lakukan untuk menurunkan berat badannya agar menjadi lebih ideal nih Besti. Jadi nggak cuma badan lebih langsing tapi juga sehat ya Besti. Ternyata berat badan Eriska Rin sudah mulai turun signifikan loh, yakni sekitar 20 kg. Dan Eriska juga mengaku nggak mau berhenti sampai di situ nih Besti. Eriska mengaku jika dirinya ingin mengembalikan berat badannya seperti saat di pink era dulu. Wah Besti, pasti tahu dong pink eranya Eriska Rin emang cantik banget ya. Wajahnya bahkan hampir setiap hari mewarnai layar kaca Indonesia dengan berbagai judul FTV yang ia bintangi. Meski sekarang juga gak kalah cantik, tapi mungkin dengan diet dan olahraga yang ia tekuni saat ini bisa bikin berat badannya kembali lagi seperti saat-saat remaja dulu nih Besti. Eriska mengungkapkan perjuangannya saat menjalankan program diet yang sangat tidak mudah. Ia bahkan sempat ingin menyerah karena menurutnya cutting karbo sangat berpengaruh kepada tubuhnya nih Besti. Jujur, 2 minggu awal ketika aku cutting karbo, cutting gula, juga cutting manis kan, itu 2 minggu tuh kayak sempat ada kayak maju atau nyerah gitu nyerah karena apa kelainan ya kayak bukan yang kayak teradaptasi badannya terbiasa, tapi syukur banget kayak lama-lama setelah lewat itu
Tapi tetap ya Besti, walaupun sekarang sudah jadi pola makan sehari-hari, tapi Eriska mengaku bahwa ia sesekali masih ada cheating day juga loh. Hari cheating day kayaknya pasti ada sih. Jadi kadang kalau misalnya lagi keluar gini atau misalkan itu tuh ada kadang weekend tuh aku kangen makan sesuatu yang aku pengen, tapi sekarang tuh udah kayak merasa lampunya atau porsinya tuh udah kayak berhenti sendiri. Jadi kayak udah kenyang sendiri ya. Jadi kayak gak bisa makan banyak juga. Jadi kalau misalkan lagi pengen dari kita juga oh yaudah cukup. Karena udah terbiasa pola makannya diatur selama diet, cheating day pun jadinya tetap ke bawah ya Besti. Keren banget deh pokoknya Eris Karin ini. Pokoknya kita doakan ya Besti, semoga Eris Karin bisa mewujudkan keinginannya untuk mendapatkan berat badan di pink eranya dulu. Semangat terus ya untuk Eris Karin. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih banyak sekali informasi yang pastinya lebih seru untuk kita bahas. So tetap di Celebrity Fresh.